Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita mulai belajar tema 8. Perhatikan gambar berikut ini. Bagaimana menurut kalian? Lingkungan yang indah bukan? Lalu, jika gambar tersebut berubah menjadi kondisi seperti ini, bagaimana menurut kalian? Bisakah kita hidup di lingkungan yang kering dan gersang seperti ini? Sebagian besar pasti dari kita akan memilih lingkungan yang indah dan asri seperti ini. Bisakah lingkungan kita berubah? Ya, lingkungan kita bisa berubah karena faktor alam dan faktor manusia. Berikut ini kita akan membahas faktor yang bisa merubah lingkungan. Misalnya yaitu siklus air tanah. Masih ingatkah kalian mengenai siklus air pada subtema 1 kemarin? Proses siklus air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Pada saat proses penguapan, air yang naik ke udara adalah uap air yang bersih karena kotoran pada air tidak ikut menguap. Selanjutnya, air akan turun lagi ke tanah dalam bentuk hujan. Nah, air yang turun ke tanah ini ada yang masuk ke sungai dan mengalir ke laut. Ada juga air yang tergenang dan membentuk danau. Air yang turun ke bumi ada yang mengalami proses infiltrasi, yaitu masuk atau meresapnya air ke dalam tanah. Nah, air yang masuk ke dalam tanah inilah yang kemudian menjadi air cadangan atau sumber air. Air yang tersimpan dalam tanah akan menjadi air tanah. Air tanah adalah air yang mengalir di bawah permukaan tanah. Air tanah biasanya lebih jernih dan bersih karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan akar tumbuhan. Air cadangan akan selalu ada apabila daerah peresapan air selalu tersedia. Air akan lebih mudah meresap jika terdapat banyak tumbuhan. Daerah resapan air contohnya adalah hutan. Air yang meresap ke tanah akan diserap oleh akar tumbuhan. Adanya air dan akar di dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi kuat dan tidak mudah longsor. Saat ini, hutan banyak yang gundul akibat penebangan liar atau illegal logging dan pembakaran. Pepohonan di hutan banyak yang ditebang atau dibakar dengan alasan tertentu seperti membuka lahan untuk perumahan dan perindustrian. Bangunan gedung dan jalan dapat mengurangi resapan air hujan karena menghalangi masuknya air ke dalam tanah. Hal ini menyebabkan terjadinya banjir, sementara hutan yang gundul dapat menyebabkan tanah longsor. Jika daerah resapan air semakin berkurang, maka cadangan air di bumi akan semakin menipis, sehingga sungai-sungai dan danau menjadi kering, yang menyebabkan proses penguapan semakin menurun. Dengan menurunnya proses penguapan, maka titik-titik air di awan berkurang sehingga mengurangi terjadinya hujan, yang dapat mengakibatkan bencana kekeringan. Lalu, bisakah kita mencegah terjadinya bencana kekeringan? Ya, kita bisa melakukan upaya-upaya untuk menjaga ketersediaan air bersih. Misalnya menggunakan air bersih secara hemat, melakukan penghijauan, membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang barang bekas, dan membuat daerah resapan air seperti biopori atau taman kota. Jadi, keberadaan hutan sangat penting karena hutan berperan dalam penyimpanan air. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga kelestarian hutan. Sekian video pembelajaran dari Bu Guru. Terima kasih ya sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.